Bagi para penikmat kopi, mungkin agak heran dengan kopi yang satu ini. Bagaimana tidak? Kopi ini berasal dari biji salak. Di Desa Pangu, Minahasa Tenggara, biji salak bisa diolah menjadi kopi yang nikmat dan mempunyai khasiat bisa menurunkan hipertensi dan asam urat. Saat ini, kopi biji salak atau kobisa sudah dipasarkan hingga ke luar Sulawesi Utara. Para penikmat kopi tentu sudah terbiasa dengan jenis kopi Arabica dan Robusta. Namun tidak ada salahnya jika menikmati kopi biji salak dari Desa Pangu, Minahasa Tenggara. Kopi biji salak atau disebut kobisa mempunyai keunggulan tersendiri, yaitu aman dikonsumsi oleh pengidap hipertensi dan asam urat. Menikmati kopi merupakan salah satu kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Dengan berbagai jenis kopi dan penyajiannya, namun bagi pengidap hipertensi dan asam urat, kebiasaan ini harus dihindari. Pasalnya, kopi dapat meningkatkan detak jantung. Tapi hal ini tidak berlaku apabila Anda menikmati kopi biji salak atau kobisa yang berasal dari Desa Pangu, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, yang diproduksi oleh Yani Axel. Desa Pangu adalah desa yang memiliki hasil alam yang luar biasa, sehingga tempat ini bisa disebut kampung salak. Pasalnya, tumbuhan salak di tempat ini sangat banyak. Hampir setiap rumah warga ditanami tanaman ini, bahkan kebun salaknya lebih besar daripada wilayah perkampungan. Ide pembuatan kopi biji salak ini didapat pada tahun 2009 setelah dirinya bekerja di salah satu hotel berbintang di kota Manado sebagai chef profesional. Awalnya Yance bermaksud membuat saus salak, namun salak yang didapat terlalu tua dan dimasak terlalu lama sehingga bijinya menjadi rapuh. Ketika temannya menghancurkan biji salak, terdapat serbuk hitam seperti kopi. Dari temuan inilah, sehingga Yance berhenti menjadi chef dan menjadi pengusaha kopi biji salak. Awal usaha kami bersama suami. Ya, saat ini kami merasakan memang
Kita sering bertanya, kenapa negeri ini terus diuji dan diuji? Haruskah perjalanan demokrasi di negeri ini begitu rumit dan menanggung beban yang terus menumpuk, hingga remahan-remahan peristiwa yang tak penting terus mengotori bumi pertiwi? Padahal jawabnya jelas di depan mata. Siapa yang bisa berdamai dengan hatinya, dia pun bisa berdamai dengan Indonesia. Disinilah kami mengupas fakta dan realita. Minerba kita saat ini itu adalah cacat hukum. Disinilah pakar hukum angkat bicara. Kalau orang mengajukan permohonan pra-peradilan, itu adalah sebuah dosa tambahan. Padahal orang itu membela diri. Kok bisa seorang menteri janjikan sama perusahaan swasta mau mengubah peraturan pemerintah demi kepentingan perusahaan asing? Indonesia Lawyers Club, TV One memang beda. Inilah beragam cuplikan peristiwa yang terjadi pagi hari hingga malam hari. Menyambut baik rencana pemerintah untuk memungut dana ketahanan energi dan penjualan BBM. Semua terangkum dalam Kabar Malam. Reshuffle itu adalah hak prerogatif presiden. Sehari pembekuan bisnis di kota New York mengakibatkan kerugian negara hingga 7 kali. Saksikan Kabar Malam di TV One memang. Olahraga ini memang kelihatannya keras, namun apabila dilakukan oleh praktisi bela diri yang terlatih, sebenarnya cukup aman. Terutama dari peraturan dan regulasi kami sangat memperhatikan titik-titik fatal yang dilarang untuk diserang. Untuk menjadi petarung yang handal, tentunya dibutuhkan fisik yang sangat kuat ya. Jadi dengan latihan bela diri, tentunya kita akan mendapatkan fisik yang kuat. Dan untuk mendapatkan fisik yang kuat, dibutuhkan disiplin yang bagus juga. Para pemirsa, mari coba olahraga ini. Beliau itu tidak mau buru-buru hanya karena kita cepat-cepat dapat uang seperti itu. Tapi uang itu memang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Mangan apa? Kuntang runtung nganggur terus. Kami tanah ya, keneng mbok turun-turun. Aku duwe hak nolak lingkunganku dirusak. Aku duwe hak urip. Bumi dan manusia. TV One memang beda. Ini saya bikin boneka berdasarkan si Hamid. Kita kasih nama siapa? Udah namain aja Pak Oga. Tino kan selalu ngomong bagus. Itu sebetulnya nilai positif yang dikeluarkan. Pak Jokowi pasti kita tidak bisa lupa tentang baju kotak-kotak itu. Dipublikasikan, muncul di media kan, saya kayak dapat berkah. TV One memang beda. Pembuatan kopi biji salak ini beda dengan daerah lain yang sudah lebih dahulu mempromosikan, yakni tidak disangrai, melainkan Yance memesan alat yang berfungsi sebagai pengering dan pemanasan sehingga biji salak yang dihasilkan lebih bagus kualitasnya.
Kopi biji salak ini mampu menyerap kromodium 4 di dalam tubuh, sehingga tekanan darah tinggi menurun. Selain itu, kopi biji salak ini banyak mengandung karbohidrat, sehingga bisa juga untuk diet. Pasalnya, setelah mengkonsumsi kopi ini akan terasa kenyang. Pembuatannya pun terbilang mudah, yaitu pertama biji salak yang didapat dari perkebunan salak di desa Pangoh yang terkenal ini dijemur hingga kering, kemudian diambil dan dimasukkan ke dalam mesin selama 8 jam. Setelah itu, biji salak yang telah kering dimasukkan lagi ke dalam mesin penggiling untuk dihasilkan bubuk kopi biji salak yang berkualitas dan nikmat ketika diminum. Sepintas, bubuk kopi biji salak ini sama persis dengan olahan kopi lainnya, seperti Robusta dan Arabica. Hanya saja, yang membedakan kopi jenis ini adalah ketika diseduh aromanya tidak terlalu tajam, dan ketika diminum, rasa buahnya sangat terasa. Kubisa ini, ketika diminum dalam keadaan panas, terasa seperti kopi pada umumnya. Namun ketika diminum saat dingin, rasa buahnya terasa nikmat. Olahan kopi biji salak buatan Yance ini, pemasarannya sudah mencapai 80% di wilayah Sulawesi Utara. Bahkan sudah ada konsumen tetap dari luar Sulawesi Utara,
seperti Pulau Jawa, Kalimantan, dan Papua. Harga kopi biji salak ini pun bervariasi sesuai ukuran kemasannya, yakni ukuran 125 gram seharga Rp10.000, sedangkan 135 gram seharga Rp25.000. Inilah beragam cuplikan peristiwa yang terjadi pagi hari hingga malam hari. Menyambut baik rencana pemerintah untuk memungut dana ketahanan energi dan penjualan BBM. Semua terangkum dalam Kabar Malam. Reshuffle itu adalah hak prerogatif Presiden. Sehari pembekuan bisnis di kota New York mengakibatkan kerugian negara hingga 7 kali. Saksikan Kabar Malam di TV One. Memang dinamika dunia sepak bola selalu berubah dari waktu ke waktu. Kesiapan tim, kondisi fisik, maupun faktor non-teknis mempengaruhi performa dan hasil akhir laga. Saksikan analisa komprehensif dunia sepak bola dalam Soccer One di TV One. Memang beda. Kini begitu ya ternyata. Jadi melibatkan para wakil terbesar yang ada di Malaysia. Pagi hari yang selalu mencerahkan. Perbaharui terus informasi pagi Anda. Beda dengan rakyatnya. Kalau Pak Harto itu kan jelas punya konstituen dong. Ya. Yang di tengah itu kan penyeimbang. Bersama Apa Kabar Indonesia Pagi. TV One memang beda. Disinilah kami mengupas fakta dan realita. Minerba kita saat ini itu adalah cacat hukum. Disinilah pakar hukum angkat bicara. Kalau orang mengajukan permohonan pra-peradilan, itu adalah sebuah dosa tambahan. Padahal orang itu membela diri. Kok bisa seorang menteri janjikan sama perusahaan swasta mau mengubah peraturan pemerintah demi kepentingan perusahaan asing? Indonesia Lawyers Club, TV One memang beda. Warga di Jakarta sudah sejak dini hari mendatangi berbagai tempat menyaksikan gerhana matahari total. Kita tetap melakukan penyelaman dalam rangka investigasi. Labora yang didampingi oleh istrinya langsung dijemput oleh petugas Kementerian Hukum dan HAM serta anggota BRIMOB bersenjata lengkap. Siapa pemilik sampah bungkus kabel yang ditemukan di sepanjang gorong-gorong Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta? PU udah lapor polisi kok, aku nggak mau pusing kayak gitu. Saksikan Kabar Petang. TV One memang beda.
Kopi biji salak ini biasanya dihidangkan oleh warga sekitar ketika pagi dan sore hari. Sangat aman dikonsumsi untuk menurunkan hipertensi dan asam urat. Selalu ramai datangi warga untuk mencoba khasiat dari kopi yang terbuat dari biji salak tersebut. Bersantai dengan keluarga sambil mencicipi secangkir kopi biji salak menjadi kenangan tersendiri jika hidup ini harus dinikmati dalam suka dan duka. Beda dengan kopi yang lain bagaimana, Pak? Beda enak. Dapat terhindar dari bahaya sakit jantung, asam urat. Biasanya Bapak kalau minum kopi bagaimana, Pak? Misalnya mungkin berdebar, jantung atau bagaimana? Tidak berdebar. Kalau dulu kan kalau minum kopi sering berdebar-debar itu jantung. Ya. Semenjak minum kopi ini sudah tidak ada lagi yang seperti itu. Terus yang dulunya takut minum kopi karena katanya kalau minum kopi orang kalau asam urat bisa kambuh asam uratnya. Tapi kalau minum kopi ini tidak pernah kambuh lagi asam uratnya. Seperti biasa aja minum kopinya. Bedanya dari kopi Kobisa sendiri dengan kopi yang lain apa sih? Ya itu tadi yang saya bilang. Uniknya kopi tapi ada aroma buahnya. Apalagi kalau diminum dingin lebih terasa aroma buah salaknya. Thank you. Boleh langsung minum ini. Manis. Yang saya rasa memang beda ya, aroma beda, rasa juga beda. Karena kopi kandungan kafein mungkin tinggi, ya memang sih tinggi tapi kalau ini kandungan kafein nyaris tidak ada. Terus ya itu dia aromanya aroma buah memang. Terus kalau rasa memang ada mirip-mirip rasa kopi tapi ada sensasi yang beda. Pertama kali atau udah berapa kali itu? Pertama kali. Baru pertama kali coba. Pecinta kopi juga memang? Dari dulu sangat suka sekali minum kopi.
Dari Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, Marwan Dias Aswan, TV One mengabarkan.